Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Afizena Elfazia. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Kruy, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan cara menggunakan aplikasi Feon. Aplikasi Feon merupakan perangkat lunak gratis yang dapat kita download untuk memantau dan mengendalikan komputer di berbagai platform. Aplikasi Feon pada dasarnya terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen Feon Master dan juga Feon Service, atau dapat disebut sebagai komputer master dan juga komputer client. Oke, untuk memulainya, pertama-tama jika di komputer tidak ada aplikasi Feon, maka kita dapat mendownloadnya. Karena kita download dulu Feonnya ya. Kita sesuaikan dengan kondisi laptop masing-masing. Kalau laptop yang saya gunakan ini menggunakan Windows 10, maka bisa langsung kita klik yang Windows 64 bit. Nah, kita bisa download yang ini. Tapi, kalau Windows-nya ternyata 32 bit, kita downloadnya yang sebelah sini. Dan jika Windows-nya itu di bawah Windows 10, seperti Windows 7, 8, dan 9, maka kita mendownloadnya dengan cara mengklik GitHub yang ada di bawah ini. Kebetulan karena laptop saya adalah Windows 10 64 bit, maka saya akan mengklik yang ini untuk mendownloadnya. Kita lihat downloadannya. Oke, ini sudah bisa langsung kita buka hasil downloadannya. Oke, setelah aplikasi Feon terinstall nanti ya, ini kita akan menginstal dulu. Sudah kita download, kemudian kita akan menginstal Feon-nya. Oke, setelah kita install, maka akan muncul Feon konfigurator seperti ini ya. Di sini ada bagian umum, layanan, master, akses kontrol, kunci autentikasi, lokasi komputer, application, dan website, LDAP basic. Nah, kemudian di bagian umum kita lihat dulu di sini ada beberapa hal yang perlu kita ganti ya, untuk bahasa tetap, ini juga tetap. Nah, untuk bagian yang authentication, metodenya kita ganti dari logon authentication menjadi key file authentication. Kita ganti. Oke, kemudian kita lihat layanan tetap, master juga tetap, tidak ada yang diganti, akses kontrol juga tetap, kunci autentikasi. Nah, untuk bagian kunci autentikasi ini ya, nanti kita akan membuat pasangan kunci. Ini dari laptop master nanti supaya bisa disambungkan ke laptop client. Nah, caranya dengan cara kita klik buat pasangan kunci, kemudian kita tuliskan nama kunci autentikasinya itu apa. Boleh dengan nama dan lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya tulis nama saya. Oke, dan kita oke. Nah, nanti setelah kita oke, akan muncul dua seperti ini. Ada bagian nama, jenis, ID pasangan, dan grup akses. Untuk jenis ada dua pilihan, ada yang privat, ada yang public. Kalau yang public, ini adalah nanti bisa kita gunakan untuk kita taruh di laptop kliennya, gitu ya. Sedangkan kalau yang privat ini punya laptop masternya. Seperti itu. Sekarang kita klik yang public. Kemudian kita ekspor kuncinya. Kita letakkan tanpa mengganti nama. Jadi namanya tetap, nggak usah perlu kita ganti-ganti namanya. Langsung kita save. Oke. Nah, sudah jadi. Kunci autentikasinya. Sekarang kita lihat ke lokasi dan komputer.
Lokasi dan komputer, di sini ada bagian lokasi dengan komputer. Oke, kita lihat di bagian paling bawah. Di sini ada tanda plus dan tanda hapus ya, hapus lokasi. Yang kita pilih yang plus, kita tambah. Yang sebelah sini juga kita tambah plus satu kali lagi. Oke, sekarang lokasinya di mana? Sekarang kita tulis. Ini juga sama seperti tadi ya. Boleh dengan menggunakan nama kita atau dengan nama lainnya juga boleh. Saya tulisnya masih sama pakai nama saya. Nah, di komputer ini adalah nama komputer klien yang akan kita sambungkan dengan komputer master. Nah, kita lihat dulu ya, komputer kliennya ini namanya adalah Mufti PC. Kita klik. Mufti PC. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy dari nama ini ke alamat host IP-nya ya. Copy aja supaya nggak ada yang salah. Nah, supaya sama persis gitu ya. Takutnya ada yang keselip-selip kalau ada angka dan lain sebagainya. Sudah, ini lokasi dan komputer. Oke. Berarti sudah semua, tidak ada yang diganti. Tinggal kita apply. Oke. Kalau sudah apply, sudah selesai begini ya, berarti untuk konfigurasi di laptop master sudah selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi di laptop klien dengan menggunakan Xeon Configurator juga. Oke. Selanjutnya, setelah kita men-setting komputer master, langkah selanjutnya adalah kita men-setting komputer klien. Caranya sama dengan cara yang pertama tadi. Ketika menginstal, kita download dulu, kemudian setelah di-download, masuk, kita install di komputer. Sama caranya, kita yes, kita tunggu, kemudian next, agree, next. Bedanya di bagian ini ya, kalau di komputer master yang di checklist dua-duanya, Xeon Master dan juga Intercaption Driver, kalau kita menginstalnya pada komputer klien, maka yang di checklist itu hanya satu, hanya bagian Intercaption Driver-nya saja. Kemudian kita install. Oke, kita tunggu. Setelah selesai, kita klik finish. Kemudian akan muncul menu yang sama seperti yang di komputer master tadi ya, Xeon Configurator. Ini ada umum, layanan, dan seterusnya. Kita lihat yang umum dulu. Bahasa tidak perlu diubah. Kalau key metodenya ini ya, authentication-nya, key file authentication sudah ada, maka tidak perlu diganti. Tapi kalau masih logon authentication, berarti perlu diganti jadi key file authentication. Seperti itu. Untuk layanan tidak perlu diganti, tidak perlu ada yang diperbarui, master juga begitu, akses kontrol juga begitu,
hanya di kunci autentikasinya. Ya, kunci autentifikasinya. Tadi kan kita sudah menyimpan gitu ya, mengekspor kunci. Nah, sekarang kita impor kunci yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk dokumen. Kita masukkan ke komputer klien. Karena tadi saya boleh menggunakan flash disk, tapi karena tadi saya nggak punya flash disk ya, jadi saya menggunakan WhatsApp web. Maka saya cari di download dan ketemu ini tadi ya, nama komputer masternya, Lab Heavy Avizena Elfazia. Kita open. Oke. Maka akan muncul di sini. Ya. Kemudian untuk lokasi komputer, labnya sudah sama tulisannya ya. Tulisannya tidak boleh ada satu kata atau huruf atau ada perbedaan antara tulisan di komputer master dengan komputer klien, harus sama. Nah, Pejam Mufti. Oke, ini dihapus ya. Oke, kita biarkan kosong begini saja. Ketika di komputer klien, jadi hanya ada lokasi, komputernya kosong. Itu kemudian kita apply. Yes, kita tunggu. Nah, kalau sudah begini, sudah selesai apply, berarti setting di komputer klien sudah selesai. Dan waktunya setelah itu kita nanti akan menghubungkan. Kita akan melihat bagaimana sih komputer master dapat terhubung dengan komputer klien dalam satu jaringan yang sama. Atau dengan menggunakan WiFi yang sama, begitu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah selesai menyeting komputer master dan juga menyeting komputer klien, maka langkah selanjutnya adalah kita ingin memastikan apakah sudah terhubung nih komputer master dengan komputer klien. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah kita cari ya aplikasi Feon Master. Kita klik ini ya. Kita klik aplikasi Feon Masternya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ada location dan komputer. Diklik, kemudian nanti akan muncul lab yang sudah kita buat sesuai dengan nama labnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian nanti akan muncul di sini adalah layar dari komputer klien. Nah, ini komputer klien ya. Kita bisa memonitoringnya. Seperti itu. Oke, ini monitoring. Kita klik 2 kali, bisa diperbesar. Seperti itu. Kemudian, ini ya, bisa kita perbesar. Itu untuk menu monitoring yang ada di aplikasi Feon. Kemudian untuk demo, coba kita lihat. Misalkan kita share your own screen in full screen mode. Oke. Nah, kita tunggu ya. Oke, ini adalah jadi di PC dari si komputer klien nanti akan muncul sama seperti, nah ini seperti ini ya. Jadi apa yang kita demonstrasikan di komputer master nanti akan muncul di komputer klien. Nah, bentuknya seperti ini. Nah ya, ini ngekliknya kebanyakan nih sepertinya. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Kunci, ini berarti kita mengunci komputer ya. Remote view, kita melihat-lihat. Remote control, kita coba yang remote control. Ya, untuk yang remote control ini ternyata kita bisa mengontrol ya. Mengontrol dari komputer
klien, kita bisa mengontrolnya melalui komputer master. Nah, coba kita tulis di sini. Kita ganti pakai keanekaragaman hayati, misalkan ini ya, kita cari. Nah, maka akan muncul. Ini bisa kita kendalikan dari komputer master, ya. Jadi komputer klien tuh gambarnya, ini bisa kita klik dari komputer master, gambarnya persis seperti ini. Itu contoh aplikasinya. Oke, itu yang remote control. Kemudian kita bisa menyalakan atau merestart, matikan, login, log off. Sekarang kalau kita coba untuk mengirimkan pesan gitu ya. Misalkan siswanya berisik aja nih gitu ya. Kita tulis untuk mereka memperhatikan komputermu. Oke, kita kirim si pesan teksnya tadi. Kita lihat. Nah, ternyata ada pesannya nih ya. Pesannya muncul. Coba kita perbesar. Nah, perhatikan komputermu. Pesan dari guru. Nah, ini berarti kita bisa mengirimkan juga teks ya. Teks pesan supaya mereka, misalnya mereka ribut atau apa dan lain sebagainya, atau mereka ada yang bertanya dan lain sebagainya, kita bisa jawab lewat pesan teks ini. Oke, kita X. Nah, kemudian start application, memulai open website, kita bisa membuka website apa saja, kita bisa kendalikan ya di komputer klien. Oke. Demikianlah demonstrasi penggunaan aplikasi dari Feon. Saya mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.